Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua sahabat-sahabat yang telah mendoakan saya, memberikan perhatian dan juga memotivasi saya pada saat saya mengumumkan bahwa saya sedang dirawat dan kemudian akan menjalani operasi berkenaan dengan kondisi prostat saya, pembengkakan prostat ini. Mungkin saya akan jelaskan juga bagaimana awalnya, yaitu sekitar awal Februari yang lalu, saya yang selama ini merasa cukup fit, cukup sehat, cukup bugar, karena saya juga menjaga kesehatan saya dengan makan teratur, istirahat teratur, tapi juga tetap olahraga, tetap berkarya, dan seterusnya. Kenapa tiba-tiba saya seperti ambruk, badan panas agak tinggi, meriang, dan kemudian seperti tidak produktif, lemas dan seterusnya. Sehingga pada waktu malam hari itu saya mendapatkan telepon dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ditugaskan mengikuti perjalanan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, dalam perjalanan ke Mamuju untuk ikut membantu menghibur, memotivasi anak-anak korban bencana di sana. Saya mohon izin terpaksa menolak, tidak bisa karena kondisi saya yang semakin berat begitu. Nah, kemudian 1-2 hari kemudian terasa juga semakin tidak nyaman. Akhirnya saya putuskan untuk segera ke rumah sakit berkonsultasi ke dokter, yang sebetulnya agak jarang saya lakukan. Pada waktu itu kemudian saya melakukan, setelah diperiksa, ada pemeriksaan laboratorium, ada tes PSA, itu prostat spesifik antigen. Itu ternyata hasilnya dari laboratorium itu angkanya cukup mengejutkan. Jadi dikatakan oleh dokter angka maksimal adalah 4, ini tiba-tiba angkanya 46. Jadi luar biasa sekali. Jadi akhirnya diputuskan untuk melakukan suatu MRI, itu magnetic resonance imaging, untuk lebih dalam lagi mengetahui kondisi dari prostat saya. Nah, ternyata angkanya juga cukup tinggi. Akhirnya diputuskan untuk dilakukan operasi biopsi, yaitu pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium lebih mendalam. Akhirnya pada tanggal 12 Februari sore hari saya sudah harus masuk rumah sakit untuk pemeriksaan yang lebih detail, dan pagi harinya tanggal 13 Februari saya harus menjalani operasi biopsi tadi dengan bios total. Nah, biopsi adalah pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium tadi. Hasil dari biopsi ini baru diketahui sekitar 5-7 hari ke depan. Apakah ada unsur kanker di dalamnya. Jadi untuk itu tentu saya mohon doa restu dari sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan hasilnya adalah tetap yang terbaik untuk kesehatan saya. Saya juga dapat penjelasan bahwa pada umur-umur seperti saya ini, sekitar 70 tahunan, memang cukup wajar bila mengalami apa yang disebut BPH, yaitu benign prostatic hyperplasia, di mana mungkin disebabkan tadi, mungkin ada faktornya adalah faktor kurang olahraga. Nah, saya merasa sudah cukup saya olahraga, hampir tiap hari saya olahraga, jogging, mungkin salto, koprol dan sebagainya. Kemudian juga faktor penuaan. Nah, ini kemungkinan besar karena saya tahun ini sudah akan 70 tahun. Kemudian bisa juga ada diabetes atau jantung dan keturunan. Keturunan ini mungkin juga karena pada saat saya coba berkomunikasi dengan saudara-saudara jauh, itu ada yang mencatat tampaknya kakek saya sekitar 50 tahun yang lalu wafat juga disebabkan karena gangguan kelenjar prostat tadi. Nah, untuk itu saya tetap menyampaikan kepada sahabat saya semua, kondisi saya sehabis operasi sekarang tetap dalam keadaan bugar dan sudah pulih kembali. Dan sambil menunggu, saya sangat terima kasih karena dukungan dari semua sahabat-sahabat semua,
melalui Instagram, baik doa, semangat, dan seterusnya. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dari keluarga, istri tercinta, anak-anak, cucu, menantu, yang sungguh luar biasa membuat saya tetap tegar, tabah menghadapi apapun yang akan terjadi pada kesehatan saya. Nah, inilah keluarga-keluarga saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Yuk. Nah, sahabat, inilah keluarga saya yang selalu memberikan dorongan semangat, berdoa untuk saya, dan membuat saya terus motivasi semakin tinggi di dalam pengabdian terbaik saya untuk dunia pendidikan dan juga perlindungan anak di Indonesia. Juga pada saat kemarin saya sempat ambruk, sakit, harus dioperasi dan sebagainya, ini keluarga saya yang memberikan dukungan kepada saya. Nah, saya selalu ingatkan, yang sebelah kanan ini adalah anak, tapi anak mertua. Ini adalah istri tercinta yang kemarin juga baru memperingati 33 tahun usia pernikahan kami. Kemudian yang berikutnya ini adalah, ini Deviana namanya, Hajah Deviana. Ini adalah Minu atau Eka Putri Dutasari, panggilnya Minu, anak saya yang pertama, mewakili adik-adiknya, yaitu ada Alden, ada Sasha, dan ada Dea. Dan yang dua ini cucu dari 3 cucu saya. Yang pertama adalah Kitama, laki-laki pertama. Yang kedua adalah Tanawa, wanita anak kedua, tapi dipanggilnya Abia. Dan satu lagi masih bayi, yaitu Nagala, anak ketiga laki-laki. Artinya mereka semua selalu memberikan kehangatan pada saya. Dan ya, mungkin ada pendapat dari Bunda tercinta, gimana dengan kemarin ayah sakit, lalu dengar vonisnya, hasil PSA-nya tinggi dari 4 tiba-tiba 46 dan sebagainya, gimana perasaan Bunda? Ya, pertama-tama sih waktu karena pertama kali konsultasi ke dokter, saya yang menemani ya. Selalu menemani ya. Dan diperiksa, periksa darah, periksa dilihat hasilnya, sampai harus menjalani MRI itu memang agak mengejutkan ya buat saya, karena wah sampai serius seperti ini, karena memang sebelum-sebelumnya Kak Seto tuh tidak pernah, jarang sakit lah gitu, palingnya sakit flu atau seperti kecapean gitu. Dan ini juga mungkin memang harus istirahat karena memang udah kecapean juga gitu. Cuma yang ini kok kelihatan sampai lemah gitu ya, karena sebelumnya tuh sebelum kita konsultasi satu malam sebelumnya tuh nggak bisa tidur karena ke kamar mandi terus dengan perut yang sakit gitu. Terus akhirnya kita putuskan untuk konsultasi, terus dokter kelihatannya serius gitu, sampai harus hasil dari MRI harus dibiopsi. Itu sangat mengejutkan gitu. Dan saya memang yang terus terang saya agak senewan, saya yang agak senewan, tapi ngeliat Kak Setonya tenang gitu. Terus kemudian kita berembuk, anak-anak juga ya, terus akhirnya coba cari option gitu lah, maksudnya second opinion lah gitu. Terus ya memang akhirnya harus dilakukan biopsi, ya akhirnya jalani biopsi dengan pastinya dengan doa, dan kita memberikan semangat support buat Kak Seto. Ya. Bagaimana mungkin Kak Minu? Ya. Ya. Ya, untuk H-1 sebelum ayah ditindak biopsi ya namanya. Ya. Kita juga di dalam keluarga masih ada perdebatan, karena itu memang cukup mendadak ya, mepet waktunya waktu ayah memutuskan harus biopsi, dan ayah juga masih banyak kegiatan yang akhirnya terpaksa untuk diundur gitu. Yeah. Lalu di samping itu juga kami anak-anak ayah kan berempat nih, jadi banyak suara, belum ada suara bunda, belum ada suara-suara dari keluarga besar gitu. Jadi maksudnya ada pro dan kontra untuk tindakan itu sendiri. Tapi mengingat ini sudah melihat keputusan yang terbaik, dan juga udah dokter juga kasih tahu kalau misalnya kondisi ayah juga memang memungkinkan, karena sebenarnya dari kami sendiri suka mikir, ayah udah usia segini terus harus menjalankan bius total, banyak resiko yang lumayan menegangkan. Tapi dibalik itu setelah kita banyak dengar yang sudah
melewati tindakan itu juga akhirnya kayaknya itu yang jalan terbaik, yang satu-satunya yang harus dilewati gitu. Jadi Bunda juga kemarin juga sempat ini Anda ya, maksudnya banyak apa namanya second opinion second dengan opinion. dokter yang lain, dan ternyata memang harus menjalankan biopsi. Iya, karena memang ayah itunya nominalnya tinggi ya. Iya, untuk ininya, untuk PSA-nya ya. Jadi memang harus menjalani biopsi dari dokter-dokter lain juga seperti itu. Dan yang meyakinkan juga waktu periksa jantung, alhamdulillah kesehatan jantung Kak Seto sangat bagus gitu. Dengan usia yang seperti ini, dokter jantung bilang cukup bagus gitu, cukup baik, dan itu akhirnya yang memang membuat kita mensupport untuk Kak Seto ya udah untuk tetap menjalani biopsi, karena biopsinya ini kan dijalaninya dengan bius total ya, yang itu tadi resikonya cukup tinggi dengan usia Kak Seto gitu. Jadi karena ayah udah nabung lama ya, hidup teratur, Kak Seto hidup teratur, olahraga teratur, makan yang bagus gitu, dan itu yang dokter bilang otot-otot jantungnya Kak Seto juga bagus gitu. Itu yang Juga mungkin karena vegan ya. Vegan. Kami bersyukur ya dengan usia Kak Seto ini, mudah-mudahan sehat dan hasil biopsi juga baik ya, jangan yang jangan yang aneh-aneh, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Sadar kayak oh iya tahun ini ayah udah ke-70 ya, jadi sebenarnya selama ini mungkin rasa yang sakit ayah suka rasain, pasti 70 tahun pasti ayah ada rasa sakit banyak banget yang udah dilewatin, cuman karena itu jadi kemarin juga adekku yang ketiga Sasha kan videoin di rumah sakit juga udah nggak betah banget kan, jadinya memang itu yang ayah lakuin sehari-hari. Jadi kalau misalnya dulu tuh misalnya ayah demam atau misalnya jarang banget sih ayah sakit, tapi sekalinya misalnya sakit memang nggak kelihatan karena dari ayahnya juga memang selalu kelihatannya semangat, optimis, seneng terus, semangat, optimis, nggak pernah ngeluh, nggak pernah aduh aja tuh jarang banget denger ayah ngomong aduh. Jadi memang ayah selalu menebarkan ini rasa syukurnya ke anak dan cucu. Dan kemarin jujur ayah beberapa hari di rumah sakit aja tuh, karena kita tiap pagi walaupun rumahnya pisah, tapi kan kalau tiap pagi jogging bareng sama cucu-cucu itu sepi ya, cucu aja bisa ngerasain sepi, jadi apalagi anak-anaknya sendiri. Jadi nggak ada ayah nih, karena ayah ya itu, jadi di samping misalnya semangatnya, gerakannya juga dari jauh tuh suaranya udah kedengeran, wah ada suara ayah lagi nyanyi nih. Jadi kalau nggak ada ayah tuh kerasa banget kayak ada yang kurang gitu. Jadi kemarin sih justru kami dari anak-anaknya, cucu-cucunya justru lebih mikir lebih ke ayah juga memang usianya sangat wajar. Ayah kalau misalnya ada keluhan dari kesehatan ayah sendiri, tapi yang paling penting kita sebagai anak dan cucunya apa nih yang kita bisa lanjutin dari perjuangan ayah selama ini gitu sih. Baik, kita mah mungkin ada gimana pendapat? Kalau ayah lagi di rumah sakit, aku sering kesepian, jadi ayah bisa cepat sembuh lagi. Nah, terima kasih. Biar kita bisa jogging lagi. Ayah kakinya harus sembuh, nanti kita bisa jogging. Iya, terima kasih Abia. Oh, Abia udah ngantuk ya saya. Iya, nah sahabat, inilah tadi pendapat atau ungkapan dari keluarga besar saya, istri tercinta Deviana, Hajah Deviana, kemudian anak pertama Eka Putri Dudasari atau Kak Minu, mewakili adik-adiknya ada Alden, ada Sasha, ada Dea, dan Alden dari Bali dan tugasnya di sana masih terus juga memberikan perhatian. Beberapa saatnya juga menelpon, memberikan semangat. Setelah selesai operasi dia juga langsung menghubungi saya. Jadi terima kasih Alden untuk pendapat dari jauh ya, tetap dekat di hati. Dan juga cucu tercinta Kitama, Tanawa atau Abia dan Nagala. Dan kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi untuk semua perhatian. Selain sahabat-sahabat di Instagram, juga sahabat-sahabat dari berbagai organisasi. Ada dari LPAI, Lembaga Pendidikan Indonesia, dari HSKS, Homeschooling Kak Seto,
juga dari Asahpena, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, kemudian juga dari WVO, Wahana Vegan Organtama, kemudian juga dari sahabat-sahabat semua yang mengirimkan bunga, dan bunga ada dari RTV, dari Bapak Menteri Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia, kemudian ya juga dari tetangga kiri kanan dari Kompleks Cirindo Permai. Terima kasih sekali atas semua dukungan semangat dan doa yang diberikan. Juga dari alumni psikologi baik angkatan tahun 72 maupun 73 juga terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas segala dukungan semangat dan doa yang diberikan juga. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.